Puji Tuhan, kembali lagi bersama program Yesus Kuatku akan memberkati Bapak Ibu sekalian dimanapun engkau berada. Dan kita percaya hanya Yesus satu-satunya kekuatan dalam hidup ini. Di luar Tuhan, kita lemah. Tapi bersyukurlah kita punya firman Tuhan di saat ini. Mari kita buka hati untuk firman Tuhan dan kita berdoa bersama-sama. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kepada Engkau. Kami percaya Engkau Allah yang amat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, cinta Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena Tuhan, di saat ini hati kami siap kembali lagi diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kami buka hati untuk firman-Mu. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Ini doa kami peralaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan selamat memperingati Hari Buruh 1 Mei 2025. Ini merupakan hari penghormatan kepada setiap jiwa yang telah bekerja dengan keras dalam hidup ini, tentunya untuk meraih kesejahteraan. Dan saya percaya segala usaha dan kerja keras saudaraku tak akan terbuang dengan sia-sia. Nah, oleh karena itu, teruslah bersemangat, tetap giat, rajin dalam melakukan setiap pekerjaan. Haleluya. Selamat Hari Buruh. Nah, Bapak Ibu sekalian, tema hari ini mendorong kita untuk senantiasa atau selalu rajin, selalu giat, tetap bersemangat dalam melakukan setiap usaha, setiap pekerjaan, dan pelayanan kita semua. Artinya, jangan malas. Nah, Kitab Amsal pasal 6 ayat 6-11 berkata kepada orang malas ini kepada seorang pemalas. Dikatakan begini, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata." Nah, berbicara tentang kemalasan, tiap orang tentu pernah mengalaminya, termasuk saya, termasuk kita orang-orang percaya. Pernah mengalami apa yang dikatakan kemalasan itu. Alkitab begitu banyak mengarahkan kita, mengajarkan kepada kita, bahkan memberikan kepada kita nasihat untuk memiliki sikap yang rajin. Jangan malas. Salah satunya ayat yang barusan kita baca tadi di dalam kitab Amsal ini. Dikatakan jangan malas. Tetapi bukan hanya dalam kitab Amsal. Kalau kita pelajari dalam Alkitab, dalam isi Alkitab, ada begitu banyak nasihat yang kita jumpai dalam firman Tuhan mengenai jangan malas, tetapi terus giat, rajinlah menjalani setiap pekerjaan, lakukan setiap pekerjaan itu dengan tidak bermalas-malasan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari tetap tekun, tetap giat, tetap rajin, tetap bersemangat, karena itulah yang Tuhan inginkan bagi kita, bagi anak-anaknya. Bahkan kalau kita lihat dalam firman Allah, kita mendapati ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan pakai kehidupan mereka. Tuhan pakai mereka karena apa? Pribadi mereka yang rajin, pribadi yang produktif, kata firman Tuhan. Salah satunya atau salah satu contoh adalah Rasul Paulus. Paulus begitu gigih, Paulus begitu rajin, giat dalam melayani.
namun tidak lalai dalam bekerja keras. Nah, banyak orang berpikir bahwa kemiskinan adalah sebuah nasib. Benarkah demikian, Bapak sekalian? Kemiskinan yang terjadi adalah akibat dari kemalasan. Itu jelas sekali dikatakan dalam kitab Amsal tadi pasal 6 ayat 11. Kemiskinan terjadi akibat dari kemalasan. Sedangkan orang-orang yang rajin dan bekerja keras itu selalu ada kemajuan demi kemajuan yang akhirnya membawa kepada suatu keberhasilan. Nah, kita lihat bagaimana Alkitab berbicara tentang orang-orang yang malas. Dan siapakah orang yang malas itu? Kita lihat atau saya catat sini hal yang pertama, bahwa orang yang malas itu adalah orang yang tidak bisa atau dapat mengatur waktunya dengan bijaksana. Amsal 19 ayat 15 dituliskan, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak dan orang yang lamban akan menderita lapar. Nah, ini artinya seharusnya ia bekerja, malah melakukan hal-hal yang tidak berguna. Seharusnya dia harus bekerja keras, tapi dia melakukan hal-hal yang tidak berfaedah. Orang malas adalah orang yang tidak bisa mengatur waktunya dengan bijaksana. Akhirnya ia akan kehilangan banyak hal-hal yang penting dalam hidupnya, yang akhirnya ia akan mengalami kekecewaan. Itu hal yang pertama. Nah, sedangkan hal yang kedua, orang yang malas adalah orang yang tidak dapat menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Kalau saudara baca dalam kitab Amsal pasal 19 ayat 24, sifat orang malas itu senang punya ide itu yang bagus ya. Tetapi ia seringkali memulai sesuatu tetapi tidak pernah menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik. Punya ide-ide bagus, tetapi untuk menyelesaikan pekerjaan itu seringkali diabaikan. Lalu hal yang ketiga, orang malas adalah orang yang tidak mau belajar. Amsal 6 ayat 6 dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Jadi bagi orang pemalas, ia selalu berpikir bahwa dirinya adalah orang yang terbaik. Bahkan dalam dirinya lebih suka mengkritik orang lain. Nah, ini hati-hati bagi seorang pemalas ya. Lalu selalu merasa diri paling benar, sedangkan orang lain salah. Itu sifat sifat pemalas, Bapak sekalian. Amsal juga berkata, si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Amsal 26 ayat 16 dikatakan itu. Nah, tetapi sebaliknya orang yang rajin adalah orang yang terus-menerus mau belajar. Orang yang terus-menerus mau mengkoreksi hidupnya sampai hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Itu bagi orang yang rajin, ya. Beda dengan orang yang malas, Bapak-Ibu sekalian. Nah, akibat dari kemalasan akan mendatangkan kemiskinan dan kekurangan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kemalasan bukan hanya dalam hal jasmani saja, tetapi juga kemalasan dalam hal rohani. Keduanya ini sangat berbahaya. Ingat, kemiskinan rohani akan menyerang orang-orang yang malas berdoa, malas membaca firman Tuhan, malas beribadah, malas melayani dan menjadi saksi Tuhan. Nah, sebab itu, marilah tinggalkan semua kemalasan, yaitu kemalasan jasmani maupun kemalasan rohani. Karena kedua-duanya itu sangat berbahaya. Karena kemalasan jasmani akan membuat kita miskin secara jasmani, sedangkan kemalasan rohani akan membuat kita miskin rohani. Teruslah giat, rajin, dan jangan malas. Haleluya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk hidup lebih bersemangat lagi, giat dalam melakukan setiap pekerjaan. Kami tidak mau bermalas-malasan ya Tuhan.
Tapi kami mau hidup kami terus giat, bersemangat. Dan kami percaya Tuhan ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Berkatilah seluruh umat-Mu, jemaat-Mu yang mengikuti program Yesus Kuatku ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih buat firman-Mu, kami simpan di dalam hati kami. Dan kiranya firman itu bertumbuh, berakar, dan menghasilkan buah-buah yang baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Kami dasarkan semuanya pada satu nama ajaib, nama yang berkuasa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.